Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah Waalaikumsalam materi, warahmatullahi. ya hari ini adalah materi yang terakhir, yaitu kemampuan literasi media. Kalau kemarin, yang pertama kita sudah belajar cara-cara bagaimana pendampingan anak untuk bermedia agar tetap literat dan tujuan dan tetap dapat efek positifnya. Kemudian materi yang kedua kemarin kita sudah di thriller ya, dengan efek-efek negatif dan juga positif media, bisa sejauh apa efek positifnya dan juga efek negatifnya. Nah, yang terakhir ini adalah bagaimana caranya supaya kita bisa literat dalam menghadapi konten-konten apapun bentuknya yang ada di internet atau media gadget itu sendiri. Nah, karena ini merupakan serangkaian keterampilan dalam berpikir yang akan kita lihat dan pelajari bersama. Untuk awalan ini nanti saya akan menampilkan sebuah video dulu. Ini adalah video yang kemarin yang informasi hoax Iron Man Indonesia. Kita akan menonton satu atau dua beritanya dari Kompas TV dan Net TV. Jadi nanti ini akan saya pakai sebagai contoh untuk menggambarkan keterampilan yang harus dimiliki dalam menghadapi konten internet. Ya, baik, saya mulai ya untuk share videonya. Semoga bisa diterima dengan baik ini. Oke, sudah ada ya videonya ya? Sudah. Bismillah. Suara beritanya memang belum terdengar ya, Mbak? Sudah jalan. Belum terdengar ya? Tadi belum share video audio komputernya mungkin, Mbak Clara. Oh, bentar. Di share di checklist bagian share audio komputernya. Sana sayang. Yang mana ya, Hane? Ini belum muncul, Mbak, suaranya, Mbak. Di stop dulu. Tadi waktu share screen itu di paling bawah biasanya ada checklist share audio screen. Audio komputer. Mbak ditutup dulu. Nah, terus share screen lagi. Biasanya paling sebelum milih oke, di paling bawah tuh ada pilihan share audio komputer atau apa. Iya. Nah, itu di Share checklist. computer sound ya. Ah ya, komputer sound itu. Informasi selanjutnya berupaya gerakan tangan yang lumpuh, Wayan Sumardana, warga Karangasem Bali, ciptakan tangan robot layaknya Iron Man. Ya, tangan mekanik ini berfungsi dengan kendali pikiran dan Wayan pun kini dijuluki sebagai manusia robot. Kondisi tangan yang lumpuh sebelah tak menjadi beban bagi Wayan Sumardana alias Tawan untuk terus berusaha. Pria berusia 31 tahun ini kini terkenal di Karangasem Bali sebagai manusia robot. Tawan yang bekerja sebagai tukang las sempat menderita stroke ringan, hingga tangan kirinya tak lagi berfungsi. Berbekal informasi dari internet serta pengetahuan tentang elektronika yang didapatnya sewaktu STM, Tawan akhirnya menciptakan tangan robot sejak 6 bulan lalu. Hebatnya, bahan baku tangan robot ini dari barang-barang bekas. Yang lebih istimewa, robot di tangan kiri Tawan digerakkan melalui sinyal dari otak. Ia harus berkonsentrasi penuh agar dapat menggerakkan robot melalui pikirannya. Pertama ini dulu, yang biar bisa gini, biar gerak gini, ngangkat gitu. Kalau pakai dinamo aja nggak kuat ya.
makanya saya kasih hidrolis gitu. Ini chipnya ini dari drone, pesawat drone yang sekarang itu. Belinya dari mana? Di Amerika, apa namanya? Di eBay saya beli. eBay, ada sana jual. Tapi yang paling murah saya beli gitu. Berkat tangan robot, Tawan bisa bekerja seperti biasa. Ia kini kebanjiran order. Banyak pelanggan mempercayakan Tawan untuk membuat berbagai mesin, seperti mesin penggiling jagung, pemotong rumput, serta oven. Oh bagus Pak, rasanya bagus. Bagus ya? Rapi itu? Rapi, pekerjaannya semua rapi kerja. Semua serba bisa juga? Iya, bagus. Udah berapa lama Bapak ini langganan sekarang beli wayang? Udah 5 tahunan Pak. Lewat kreativitasnya, Tawan mampu menghidupi keluarganya serta menyekolahkan ketiga anaknya. Tawan berharap karya kreatifnya ini mampu menginspirasi masyarakat yang bernasib sama dengannya agar tak pernah berputus asa. Tawan berharap karya kreativitasnya ini mampu menginspirasi masyarakat yang bernasib sama dengannya agar tak pernah putus asa. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Satu lagi anak bangsa yang berprestasi, Wayan Sumardana atau yang dikenal dengan Tawan tadi, ya itu bisa menciptakan dengan robot. Dia terinspirasi dari tangannya sendiri yang sebelah kiri karena stroke, dia tidak bisa bergerak sehingga ia bisa membuat lengan robot tersebut. Ya. Dan uniknya lagi, Elis, dia menggunakan barang-barang bekas. Ya, tadi kita bisa lihat, ya, tadi gerigian seperti itu juga bukan barang baru. Betul karena sekali. terbatas sekali keuangannya. Ya, dan dia dengan hasil tabungan yang terbatas yaitu 4 juta rupiah, kemudian membeli chip yang diimpor ya dari negara lain dan akhirnya bisa berhasil menjadi tulang punggung kembali untuk keluarganya ya Tom. Ya. Satu lagi ya, kita saksikan dari Kompas TV. Jarvis, you there? Iron Man di Amerika memang hanya ada di dalam cerita komik ataupun film. Tetapi di Indonesia kita punya Wayan Sutawan, Tawan yang dijuluki manusia robot. Belum ya? Iya Mbak, belum di Yumi. Nah, itu ulang lagi deh. Stop share. Sudah ya? Oke, sudah. Jarvis, you there? Iron Man di Amerika memang hanya ada di dalam cerita komik ataupun film. Tetapi di Indonesia kita punya Wayan Sutawan alias Tawan yang dijuluki manusia robot. Mampu merancang robot untuk menggerakkan tangan kirinya yang mengalami lumpuh sejak 6 bulan lalu. Ide merancang robot untuk menggerakkan tangannya ini ia lakukan untuk bekerja mencari nafkah sebagai tukang las, agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menyekolahkan anak-anaknya. Ayah dari 3 anak ini merancang robot tangan menggunakan sebagian besar barang rongsokan. Ada beberapa komponen dari sepeda motor bekas dan perangkat elektronik komputer rongsokan. Kalau yang ini dari Niger starter sepeda motor yang ini. Semua dari bahan rongsokan semua. Ya ini dari mobil-mobilan yang besar. Mobil-mobilan. Kalau ini hidrolisnya dari shock breaker sepeda motor yang di belakang. Hampir semua 90% rongsokan dipakai. Ya, ini besi ini juga rongsokan. Robot yang saat ini digunakan Tawan diberi nama robot EEG. Wujudnya belum sempurna dan ada beberapa yang masih kurang. Ia berharap agar ada bantuan dari pihak terkait untuk bisa merancang robot tangannya lebih maksimal. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem, Bali. Oke. Nah itu tadi 2 video. Masih ini ya. Sekarang saya share yang materi. Nah itu tadi berita tentang Iron Man Indonesia. Jadi tentang Bapak Tawan. Nanti akan kita bedah kedua informasi ini menurut kemampuan literasi media.
Nah, ini kemampuan literasi media sudah terlihat ya? Apakah sudah terlihat screen-nya? Sudah, Mbak. Oke. Oke. Ini ada serangkaian beberapa dan bahkan banyak sih. Jadi ini awalnya dari teori dari Potter dari tahun 2013 kalau tidak salah. Nah, ini tapi yang saya sampaikan ini sudah disesuaikan dengan media digital dan juga berdasarkan penelitian saya selama ini gitu. Jadi sudah melewati berbagai penelitian gitu. Yang pertama, kemampuan literasi media itu adalah kemampuan mengakses media massa apapun bentuknya, mulai dari buku, mulai dari aplikasi, portal berita, kemudian semua ya, podcast itu juga kan media massa, radio, televisi, gadget, semua yang ada di dalam gadget itu semua media massa. Contohnya, ini misalnya membaca tadi ya, kemudian menghidupkan radio dan televisi, itu mengakses. Membuat grup WhatsApp, ini keterampilan kemampuan mengakses. Menghapus memori smartphone, mengatur bahasa di aplikasi, kemudian yang kedua atau tidak gagal fokus. Nah, ini mau balas WA, tadinya buka HP itu balas WA, buka ingat satu jam. Nah, ini kan biasa banget kita alami ya. Kemudian dia sing jurnal malah nonton drama Korea, akhirnya gagal ngerjain skripsi. Nah, ini fenomena yang dulu waktu saya nesis juga tantangannya juga cukup mengalami seperti itu. Kemudian ini keterampilan yang ketiga, menganalisa. Nah, ini kita masuk ke membedah konten media ya. Yang menganalisa itu sebenarnya ngapain aja sih? Yang pertama adalah membedah pesan. Jadi bedah dulu 1H-nya apa. Kalau tadi kita lihat 5W1H-nya apa dari kedua video tersebut. Who-nya ada Pak Tawan, kemudian when di Bali, where pada saat itu ya diberitakannya, kemudian how, bagaimana kan itu diceritakan mulai dari Pak Tawan itu mengalami lumpuh sampai kemudian dia berinisiatif membuat tangan robot sendiri dari alat-alat bekas dan lain-lain. Why-nya tadi karena dia tangannya lumpuh gitu, dan untuk bisa berpenghasilan lagi gitu. Nah, ini 5W1H. Jadi 5W membedah pesan 5W1H ini baru langkah awal dari kemampuan menganalisa. Langkah kedua dari menganalisa adalah mengenal pola. Bagaimana pesan itu disajikan. Kayak tadi kan antara Net TV yang pertama polanya beda sama Kompas TV. Kalau yang Net TV dia lebih fokus kepada bagaimana orang yang lumpuh tangannya bisa kembali berpenghasilan dan menginspirasi gitu. Kemudian kalau yang Kompas TV kan dia kemasannya tadi lebih dramatis ya. Bisa dilihat dari awal dia tayangkan dengan Iron Man gitu. Mbak Clara, mohon maaf. Ya. Kayaknya share screen-nya mungkin apa ke zoom out mungkin atau gimana ya? Jadi nggak kelihatan. Kenapa jadi nggak blur gitu, Mbak? Kayaknya kayak. Oh, iya? Nah, coba dikeluarin dulu. Oh, iya. Kayak ke zoom gitu. Tapi ini dari tadi atau baru yang ini aja? Enggak, baru sih. Baru beberapa apa tadi ya? Coba. Nah, itu belum mengenal pola gitu, tadi belum kelihatan. Ya, nah gitu kelihatan. Tadi kayaknya ke zoom sudut kanan atas, sudut kiri atas yang kelihatan. Oke, udah kelihatan, Mbak.
Oke, nah yang kedua ini mengenal pola. Tadi kan kita bisa lihat antara Net TV dan Kompas TV itu pola penyajiannya berbeda. Kalau Net TV tadi fokus bagaimana bisa menampilkan Pak Tawan ini orang yang tadinya lumpuh tapi kemudian tetap berusaha, akhirnya bisa membuat robot meskipun dari barang-barang bekas dan kemampuan batas gitu, sehingga bisa berpenghasilan lagi. Jadi dia fokus kepada bahwa Pak Tawan ini menginspirasi gitu. Nah, kalau Kompas TV tadi bisa kita lihat ya pola penyajiannya dia lebih dramatis. Di mana di awal tadi kita lihat, kita saksikan bersama ada adegan potongan film Iron Man gitu ya. Jadi dibuat lebih untuk mengesankan ini loh, ada loh Iron Man di Indonesia dari orang yang tidak mampu gitu. Dia mengupas fenomenanya, betapa fenomenalnya, lanjut ke betapa inspiratifnya, penyebab-penyebabnya Pak Tawan itu bisa jadi begitu, dan terakhir dia mempertanyakan peran pemerintah, karena kan Pak Tawan ini tidak diapresiasi oleh pemerintah walaupun berprestasi seperti itu. Jadi pola penyampaiannya itu, pola bagaimana pesan disajikan itu kita harus bisa mengenali. Setelah tadi mengenal isinya di dalamnya apa aja sih gitu. Jadi kita bisa melihat rangkaian jalannya pesan atau konten tersebut. Nah, yang ketiga dari menganalisa adalah memahami arti. Jadi menghubungkan isi dan pola. Gitu. Kalau misalnya tadi isinya 5W1 hanya yang Net TV fokus kepada betapa menginspirasinya Pak Tawan. Nah, kalau yang Kompas di akhir beritanya fokus kepada menilik peran pemerintah gitu terhadap Pak Tawan gitu ya. Jadi menghubungkan antara isi dan pola pesan. Nah, ini masih langkah dari menganalisa. Setelah memahami artinya, membandingkan dengan ini. Seberapa banyak sih kita harus membandingkan sumber informasi gitu ya. Ini kan dalam perihal penyajian informasi ya. Jadi kalau sekarang itu membandingkan 3 itu cukup menurut saya ya. Karena kalau misalnya kita mau mendapatkan informasi yang benar-benar kredibel, kita harus bisa mengecek dari sumber yang terpercaya dan cukup banyak gitu. Karena sekarang bisa dikatakan kayak gini aja, pemberitaan tentang demo RUU PKS gitu, bisa RUU tenaga kerja, mohon maaf ya, RUU tenaga kerja. Sekarang lagi banyak demonya, kan pemberitaan tentang demo itu rata-rata tentang demo yang masih jadi fokus pemberitaan sekarang itu bukan pada isunya apa, seberapa urgen isu ini untuk dikawal, tapi fokus kepada ada kejadian apa nih selama demo. Oh, ada yang rusak, ada kejadian apa selama yang demo, oh ada banyak anak-anak yang pikiran yang dengan membandingkan banyak dengan sumber informasi lainnya, akan semakin kredibel informasi yang kita dapatkan. Oke, itu tadi menganalisa sendiri ada 4 langkah. Menganalisa tadi ada 4 langkah. Yang pertama membedah pesan, yang kedua tadi memahami pola bagaimana pesan itu disampaikan, yang ketiga adalah memahami arti, menghubungkan isi dan pola, lalu membandingkan. Nah ini ya, lumayan ya, ini baru tahap menganalisa sebuah informasi. Nah, setelah menganalisa kita ngapain? Kita evaluasi. Evaluasi adalah menilai kelebihannya informasi ini di mana, kelemahannya informasi ini di mana. Gitu. Jadi kelebihannya apa, kelemahannya apa. Nah, kalau kemarin di parental mediation ini kan ada di mediasi aktif. Mediasi aktif itu kan memberitahukan kepada anak terus-menerus mana nilai-nilai yang positif dan mana nilai-nilai yang negatif yang ada di dalam
tayangan atau konten yang disaksikan anak. Gitu. Nah, kalau tadi sudah menganalisa, mengevaluasi informasi yang lebihnya mana, kurangnya mana, kemudian kita kesamaan dan perbedaan dari antar berita itu. Misalnya Kompas TV dan Net TV tadi persamaannya apa, kemudian perbedaannya apa gitu. Dengan sumber informasi lainnya misalnya dengan Republika, kemudian dengan Times atau dengan The Jakarta Post, itu bedanya di mana, persamaannya di mana, perbedaannya di mana. Karena dari situ nanti kita bisa menilai kebenaran sebuah informasi. Nah, ini juga ada yang namanya deduksi dan induksi. Ini simpelnya adalah kalau deduksi ini kita memakai pengetahuan-pengetahuan kita untuk bisa menjelaskan sebuah fenomena ya. Misalnya tadi untuk bisa tahu itu informasi hoax atau tidak kan, kita biasanya orang-orang kan biasanya langsung membandingkan itu mungkin tidak ya, sepengetahuan saya cara kerjanya syaraf, sistem syaraf itu tidak bisa gitu dihubungkan dengan benda yang ada di luar tubuh kita gitu. Kemudian apa pengetahuan yang ada? Misalnya, kalau misalnya di film Iron Man itu harus ada chip yang ditempelkan di titik-titik syarafnya kayak gitu. Pokoknya kita pakai berbagai sumber pengetahuan untuk menjelaskan sesuatu yang kita tahu. Nah, kemudian ada juga yang namanya proses induksi. Induksi itu mengkontekstisasikan, kayak misalnya kita melihat Pak Tawan itu dengan menempelkan alat itu di kepalanya, kemudian dia sedikit berkonsentrasi gitu kan, akhirnya dia bisa menggerakkan tangannya, tangan robotnya gitu. Nah, ini mungkin nggak sih terjadi kalau misalnya kita pakai alat itu? Mungkin nggak ya dari hanya berkonsentrasi bisa tersambung ke dalam sistem saraf kita untuk memerintahkan tangan kita bergerak. Nah, kayak gitu. Itu jadi mengkontekstualisasikan misalnya itu terjadi dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah mungkin itu terjadi. Sebenarnya simpel ya, cuma nama-namanya aja nih. Secara ilmiah tuh nama-namanya begini. Oke, itu tadi deduksi. Oke, kenapa lagi ya slide-nya sebentar. Sebentar dulu. Saya share ulang dulu materinya. Nah, untuk melakukan induksi, deduksi, dan induksi tadi itu tentu saja dibutuhkan pengetahuan yang banyak ya. Jadi semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, semakin juga kita bisa mudah dalam menilai kebenaran sebuah informasi, atau semakin juga kita mudah dalam menilai sebuah konten itu positif atau negatif gitu. Nah, di sini saya mau menekankan bahwa struktur pengetahuan itu paling mendalam atau ya paling tepat itu bisa didapatnya hanya dari membaca buku. Kenapa? Karena buku itu lengkap gitu ya, benar-benar mengupas sebuah pengetahuan secara mendalam. Misalnya di dalam video itu kan sudah dibuat apalagi zaman sekarang ya, dimana zaman sekarang itu ada yang namanya, karena saking kita clickbait gitu kan, jadi kita tuh nggak pernah
konsentrasi. Misalnya sebuah tayangan itu sekarang tantangannya dinilainya dari 3 detik di awal. Kalau 3 detik di awal dia tidak menarik, itu pasti orang akan meninggalkan dan scrolling cari yang lain lagi gitu. Jadi karena itu video itu tidak bisa semendalam dari membaca buku, kecuali misalnya video dokumenter. Nah, dokumenter kan bukan tayangan yang populer ya. Orang-orang kan sekarang lebih kepada konten hiburan gitu dalam menilai sebuah media. Nah, kalau tadi sudah dikontekstualisasikan, sudah dibandingkan dengan berbagai pengetahuan, nah kita ambil kesimpulannya. Kesimpulan kita membaca berbagai kita cermati adalah abstraksi. Abstraksi ini adalah membuat kesimpulan kita sendiri itu menjadi sebuah pesan untuk kita komunikasikan lagi ke orang lain. Jadi kalau itu bedanya sintesis sama abstraksi. Sintesis itu kita membuat kesimpulan dengan bahasa kita sendiri. Abstraksi adalah membuat kesimpulan untuk dikomunikasikan dengan orang lain, dalam artian bahasanya itu sudah dikemas menjadi sebuah pesan media. Gitu. Nah, di sini saya tambahkan dengan tanggung jawab sosial. Kenapa tanggung jawab sosial? Karena biasanya kita melakukan menyebarkan media itu tanpa berpikir panjang. Misalnya pesan WhatsApp aja, ketika kita merasa bahwa kayaknya ini konten bagus deh, jadi belum kita teliti dulu, belum kita bandingkan dulu, belum kita analisis, belum kita evaluasi, tapi sudah kita langsung sebar. Nah, itu bisa tidak sedikit ya, jadi informasi-informasi yang bisa membuat kacau keadaan di sekeliling kita. Misalnya dulu waktu saya S2 di UGM itu ada fenomena geng kelitih gitu, yang katanya kalau misalnya keluar malam-malam ketemu anggota geng kelitih itu bisa ditebas pakai pedang kalau kita lagi bermotor. Nah, itu informasinya menyebar sampai menimbulkan ketakutan waktu itu di Jogja. Jadi orang-orang nggak berani keluar malam, bahkan anak-anak nongkrong malam-malam itu jadi pada di dalam rumah. Dan setelah maghrib itu suasananya jadi sangat mencekam karena informasi-informasi itu terus beredar di WhatsApp. Pada waktu itu WhatsApp baru booming ya, 2014, 2015, 2016 itu benar-benar jadi keadaannya dibuat mencekam, yaitu sampai seperti itu dari sebuah informasi hoax yang tidak benar gitu ya. Atau misalnya lagi kayak tadi Pak Tawan itu kan banyak dianalisis orang, dinilai dia bohong. Kalau ada sebuah video yang dari konten yang tidak populer, tapi dari orang yang berkunjung ke sana dan bertanya langsung dengan Pak Tawan ini ya dia senang-senang aja menjadi populer gitu. Jadi ya syukur-syukur kalau misalnya bisa sampai dapat bantuan pemerintah gitu kan. Dan pada waktu itu sampai semua banyak ilmuwan di dunia yang datang ke Bali menghampiri Pak Tawan itu gitu. Jadi ini sangat tidak bertanggung jawab sosial sekali kan, bisa menjadi heboh. Tapi kemudian apakah ada tanggung jawab sosial juga dari media-media massa besar yang sudah memberitakan? Itu juga tidak ada. Media massa besar juga ya kan, kalau kayak gini kan ini beruntung informasinya tidak urgen dampaknya untuk kehidupan kita ya. Dengan ketahuannya Pak Tawan ini bohong ya kita nggak kenapa-kenapa sih. Tapi bayangkan kalau misalnya dalam event pemilu, kemudian event pilkada, atau sekarang tentang RUU, itu kan sangat mempengaruhi nasib sebuah bangsa gitu. Jadi tanggung jawab sosial dalam berinformasi itu sangat dibutuhkan. Meskipun kayak misalnya sekarang informasi hoax kesehatan misalnya ada informasi hoax yang mengatakan makan pare bisa menyembuhkan kanker. Dampaknya mungkin ketika membuat orang yang punya penyakit kanker misalnya jadi makan pare pahit-pahit kayak gitu. Nah, tapi apakah itu kemudian menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu ya? Belum effortnya dia cari parenya dan lain-lain gitu. Belum kalau misalnya ada efek samping lain di tubuhnya dia gitu. Jadi tanggung jawab sosial ini
harus sangat dipikirkan ya. Kalau kita kan sekarang tuh karena belum bermedia, tanggung jawab sosial kita rendah. Contohnya komentar-komentar dengan kalimat-kalimat yang negatif karena merasa tidak dilihat orang identitasnya. Jadi mengeluarkan kata-kata nama-nama binatang itu kan juga kalau di kalangan yang etika itu kita pasti heran kok bisa sih orang-orang ini komentar-komentar di media sosial dengan kata-kata yang kurang pantas. Tapi kontroversi kata-kata anjay gitu kan, malah semakin banyak jadinya orang yang memakai kata-kata tersebut. Tadinya niatnya katanya sih untuk mendidik ya, tapi setelah diwawancarai berbagai macam pihak juga kayaknya hanya untuk menaikkan atau menimbulkan kontroversi untuk kemudian terkenal panjat sosial ya, panjat sosial. Nah ini adalah games ya, ini yang saya mainkan namanya Wisdom. Ini mungkin buat anak-anak zaman now ini sangat cemen ini permainan ini, tapi ya namanya juga perempuan ya, dan alhamdulillahnya saya itu orangnya nggak suka main games kalau kalah. Jadi kalau kalah saya tinggalin gitu gamesnya. Nah itu membuat kita jadi tidak kecanduan. Kenapa suka games ini? Karena warnanya yang pertama, warnanya menarik, suara-suaranya juga menarik, banyak musik-musik yang lucu. Kemudian kalau misalnya ini sebenarnya simple, permainannya cuma menyamakan saja. Nah itu nanti muncul suara-suara gitu, dan banyak bonusnya. Kalau misalnya saya udah lama nggak main, itu nanti juga dikasih bonus yang banyak. Nah yang mau saya tampilkan di sini adalah games ini tadinya dulu itu cuma menyamakan warna saja, tapi makin kesini makin banyak. Jadi kita bisa belanja di sini, belanja untuk bisa mendekorasi ruangan yang ada di mana kita bisa bertemu orang-orang. Terus sekarang dia juga ada Facebooknya, di mana di situ orang sharing gimana caranya bisa menang games ini. Kemudian nanti ada tantangannya. Kalau misalnya musim semi nanti dia ada ruangan tersendiri yang di sana gambarnya gambar-gambar musim semi gitu. Kalau misalnya hari peringatan pramuka sedunia, nanti tuh makhluk-makhluk ikan-ikan yang ada di sini itu lucu-lucu, bisa pakai baju pramuka dan lain-lain. Nah, semakin lama, dan itu tidak butuh waktu lama, semakin berkembang, semakin banyak konten-konten yang bisa membuat kita tidak mau berhenti main games. Nah ini karakter konten media banget. Jadi inovasi itu akan terus menerus dilakukan sampai dan ada pengembangan bisnis juga kan di sini. Nah ini dia lama-lama dia jualan diamond ini. Jadi kalau misalnya kalah terus, kita beli diamond ini, kita bisa hidup lagi di sini, lanjut main lagi gitu. Kemudian bisa beli alat-alat ini juga, misalnya mau beli bom itu sekarang ini. Kalau dulu itu belinya harus pakai kartu kredit, ribet banget. Sekarang itu sudah bisa lewat pulsa. Makanya kemarin ada kasus yang ibu-ibu tiba-tiba dia punya tagihan 10 juta dari anaknya bermain games. Dan itu sudah tidak bisa dibatalkan dan harus dibayar. Itu kan sempat viral ya kemarin ya. Jadi sekarang sistemnya juga sudah dibuat mudah sekali, bisa lewat tagihan pulsa yang kemarin. Nah, ini jadi saya bermain ini benar-benar sudah menganalisa apa saja isinya gitu ya. 5W1-nya, 5W1-nya apa, polanya bagaimana. Ini polanya benar-benar saya kenali. Kalau saya udah lama nggak main ini, tiba-tiba saya main, itu saya pasti akan dikasih bonus langsung banyak, dan permainannya tidak susah, sangat gampang. Artinya supaya saya terus main lagi gitu. Tapi beda kalau misalnya saya lagi sering main gitu ya, bonusnya dia pelit gitu. Jadi ada pola-pola tertentu. Kemudian
positifnya apa, negatifnya di sini apa gitu, yang ditampilkan di dalam sini. Ya banyak ya. Kemudian yang komunitas Facebooknya itu juga kan perluasan bisnis ya. Jadi dia ada sosial medianya, semakin banyak yang mengakses, semakin banyak pendapatannya, ya semakin banyak pendapatannya gitu yang didapatkan oleh para atau perusahaan games ini. Dan dia perusahaan games ini mainannya nggak satu, gamesnya tidak satu tapi ada beberapa. Nah kemudian ini film yang waktu itu saya sengaja cari film zaman now gitu ya, film anak-anak remaja zaman now. Kemudian dapatlah film ini. Tapi setelah nonton film ini, saya nggak jadi analisis. Kenapa? Karena saya udah pusing duluan. jadi ini film-film zaman now. Jadi mereka dikisahkan belajar di sekolah internasional. Jadi di film ini bicara pakai bahasa Inggris gitu, setengah Inggris setengah Indonesia kayak gitu. Jadi benar-benar dikisahkan kayak di tontonan anak zaman now gitu, yang ngomongnya juga separuh-separuh gitu. Nah ini masing-masing personel punya kasus yang berbeda-beda dan kasusnya parah. Kenapa bisa bikin saya stres juga dan saya jadi menganalisis gitu ya. Kalau yang rambutnya pink ini dia bermasalah, jadi divideokan kegiatan seksnya, maaf ya, sama pacarnya gitu, dan disebar di internet gitu. Kemudian kalau yang perempuan yang duduk di belakang ini, dia terobsesi untuk menghilangkan keperawanannya, jadi berbagai cara dia lakukan gitu. Kemudian kalau yang ini dia dinilai cupu, tidak bisa pacaran gitu, di situ konfliknya. Kemudian kalau yang laki-laki yang di belakangnya ini, dia permasalahannya adalah dia keluarganya itu keluarga berantakan. Jadi adiknya meninggal dan bapaknya full kekerasan, KDRT gitu-gitu. Jadi ya itu, jadi saya ngelihat realitas film sekarang yang disodorkan kepada remaja-remaja kita. Dan dulu kan saya tinggal di Depok itu, di belakang mall, di belakang Detos, di seberangnya Margo City. Itu bisa dibilang setiap hari anak-anak remaja itu rame nonton di bioskop setiap sore gitu. Nah filmnya itu yang tayangan-tayangan yang seperti ini gitu, bisa dibayangkan ya. Sebenarnya generasi kita tuh diarahkan dan supaya tetap terus-terusan main gitu. Nah 10 tahun ke depan kan pekerjaan bukan 10 tahun lagi ya, di 10 tahun depan 2030 ya, ada semua pekerjaan itu bisa dibilang sudah berkaitan erat dengan internet. Sekarang pun kita dipaksa untuk bekerja dengan internet karena keadaan yang pandemi ini kan. Jadi kita ya, kalau yang kemarin sudah kita ceritakan juga ada Gojek, ada Flip gitu, yang memudahkan dan membuat kita secara tidak langsung sangat tergantung pada teknologi informasi komunikasi. Nah besok itu ya pekerjaannya ya gitu. Nah makanya kayak misalnya kita jadi seorang founder aplikasi gitu, betapa harus kita adaptif pada kecepatan perubahan teknologi informasi komunikasi kalau kita tidak mau tertinggal gitu. Nah pemegang marketplace Indonesia itu kan yang CEO-nya dari orang anak diahan di Indonesia, ITB itu kan ya, foundernya dia itu kan hanya dia gitu yang founder marketplace itu yang dari anak bangsa gitu bisa dibilang. Nah yang lain misalnya Gojek dulu Nadiem Makarim itu kuliahnya di luar gitu.
Terus siapa lagi para founder itu kayak Ruang Guru itu foundernya kuliah di luar gitu. Rata-rata memang kuliahnya di luar negeri karena dan memang ya para biasanya eksekutif di perusahaan-perusahaan startup ini adalah orang luar yang dibayar mahal nih. Masyarakat kita jadi apanya? Jadi kayak driver Gojeknya. Memang dampaknya juga besar untuk bangsa kita. Tapi kedepannya kita mau anak kita mau jadi foundernya atau mau jadi driver Gojeknya, pilihannya kan seperti itu. Gitu. Saat gagal. Nah, kalau kita lihat perubahan Gojek sekarang juga sudah berganti-ganti logo berkali-kali. Kalau ada yang mencermati ya. Kalau saya karena saya akrab dengan media, jadi kalau ada yang perubahan misalnya WhatsApp tiba-tiba ada tulisan Facebook-nya gitu. Oh oke, berarti sudah diakuisisi oleh Mark Zuckerberg gitu ya. Kemudian ini tuh sangat itu gitu. Gagal ya harus cepat bangkit gitu dan cari strategi baru gitu. Baru lagi gitu. Jadi gagal bangkit dan rata-rata memang bisnis startup itu mengalami yang seperti ini dalam waktu yang cepat ya. Kemudian pemimpin yang mampu mengambil keputusan kompleksnya, bisa dibayangkan kayak tadi masalah-masalah yang saya sebutkan, tipe kepemimpinannya harus seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah empati kayak aja. Dengan orang kan berubah ya. Nah, perusahaan startup itu banyak yang sekarang tidak menerapkan jam kerja. Dalam artian 24 jam kantornya dibuka, silakan nih anak-anak ini mau kerja jam berapa aja, yang penting dia produktif dan tetap menghasilkan gitu. Jadi semakin harus empati gitu terhadap tipikal manusia yang juga berubah dengan adanya perubahan zaman ini gitu. Kayak misalnya saya seorang dosen gitu ya, misalnya untuk kuliah sekarang itu melalui tugas yang kan waktu selama 1 minggu untuk mahasiswa mengerjakannya. Karena apa? Karena ini bentuk toleransi. Misalnya ada yang terkendala jaringan atau terkendala teknologi HP-nya atau laptopnya untuk belajar gitu. Jadi harus ada penyesuaian kemudahan gitu. Nggak bisa dulu lagi gitu, karena zaman berkembang, manusia berubah, kita juga harus pastinya menyesuaikan. Baik, nah itu tadi sih serangkaian keterampilan literasi media yang diberikan untuk kita bisa literat terhadap konten-konten yang ada di media digital, apapun bentuknya gitu ya, kayak misalnya buku juga kan sekarang tidak bagus ya, beberapa kali juga kan heboh menemukan konten-konten yang kurang di dalam buku. Jadi mungkin terlihat ribet dan sulit, tapi ini adalah konsisten dalam penerapannya. Kalau misalnya kita sudah biasa, itu nanti otomatis otak kita akan bekerja sendiri tanpa kita sadari, menganalisa, langsung mengevaluasi gitu. Jadi alih-alih kita menghindar karena ribet, maju aja terus, usahakan berlatih analisis, membandingkan, lama-lama itu akan menjadi ringan karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, orang-orang di negara maju itu kan literat, kenapa? Karena mereka juga punya kemauan dan sudah literat ya namanya ya, sudah paham gitu bagaimana cara menghadapi lautan informasi di genggaman tangan kita, di HP itu sendiri gitu. Jadi jangan dianggap ribet. Bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan terhadap perubahan zaman ini dengan mau untuk mampu menguasai keterampilan literasi media ini. Dan kemarin keterampilan ini sangat mensyaratkan kesehatan jiwa raga gitu ya, bukan cuma kesehatan. Karena kayak gini, misalnya kita lagi emosi, atau bahkan kalau perempuan lagi PMS gitu ya, terus
kita lihat sebuah informasi hoax gitu, terus kita lagi emosi, otomatis langsung terpacu dong emosinya, jadi ikutan marah atau nanti langsung menyebar ke media sosial dan ikutan emosi gitu ya. Jadi kekacauan nanti yang timbul kalau misalnya memang kita, nah harus bisa menyadari banget keadaan diri kita saat ini apakah cukup sehat atau tidak untuk membedah sebuah konten. Kalau misalnya tidak, ya sudah tinggalkan saja, jangan diapa-apain informasi gitu. Karena kita tidak harus berdamai dengan semua lautan informasi. Apa yang kita butuhin aja, selama yang kita butuhin terpenuhi, ya sudah gitu. Tidak perlu harus semuanya kita raup gitu ya, nanti capek sendiri. Saya pikir itu materinya bisa dilanjutkan dengan saya jawab mungkin ya. Saya kembalikan kepada Pak Son. Ya, terima kasih Mbak Lala. Baik, Ibu-Ibu, terkait dengan materi yang malam hari ini sudah disampaikan Mbak Clara, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin pengen informasi lanjutan atau bagaimana, silakan. Mumpung ada narasumbernya yang expert di sini. Monggo kepada Ibu-Ibu kalau ada yang mau disampaikan. Ya, silakan Ibu-Ibu. Kalau nggak ada yang nanya, nanti saya nanya. Ada pertanyaan tuh Pak. Oh, ini sudah ada ini. Baik, pertanyaan dari Bu Nirkumala Rokisyah. Saya pernah baca artikel di India itu hampir semua masyarakat baik kalangan atas sampai ke bawah semua memiliki HP, padahal India terlihat saja mereka tidak ada. Bu Clara, situasi seperti apakah ini dan kira-kira karena apa? Jadi di sini yang ditanyakan terkait dengan penggunaan HP, selama di sini padahal terlihat saja tidak punya, tetapi malah HP dia punya. Nah, kondisi seperti apa ini Bu Mbak Clara? Ini Bu Nirkumala yang menanyakan. Saya belum paham pertanyaannya, Pak, bisa diulangi lagi? Ya, jadi mungkin begini, di India, jadi kehidupan di India itu, jadi Bu Nirkumala itu pernah membaca bahwasanya di India itu mereka tidak memiliki toilet, tetapi malah anak usia SMP ke bawah itu mereka rata-rata punya HP. Nah, kondisi seperti ini kalau kita melihat di dalam literasi media itu yang seperti apa, Mbak Clara? Oke, ini juga jadi saya pernah juga melakukan penelitian di pelosok NTB, Desa Taroko namanya, di Dompu NTB. Nah, di situ juga ada fenomena menarik yang serupa tapi tak sama ya. Jadi masyarakat asli setempat itu kalau makan hanya nasi dengan garam gitu. Tapi ketika teknologi gadget masuk, mereka juga kena gitu, mereka juga kebagian. Kenapa? Karena bisa beli di kota kan, di kota itu ada, dan orang-orang yang mampu kan pasti sudah duluan pakai smartphone, dan mereka juga jadinya dan fenomena yang terjadi adalah lebih memilih untuk pulsa 2.000 sehari untuk bisa fashion dibanding mereka beli sayur atau lauk gitu. Jadi ya itu fenomena yang terjadi kalau di India. Nah, tapi kalau di India itu yang saya tahu ya, jadi dari awal kemarin heboh-hebohnya munculnya internet, India itu langsung mengusahakan, artinya dia jaringannya itu sudah difasilitasi full oleh pemerintah gitu. Setahu saya ya. Tapi nggak tahu kalau di daerah pelosoknya. Karena itu juga dia teknologi digitalnya lebih daripada Indonesia gitu. Kayak misalnya di negara-negara juga kan kita nggak perlu beli paket data, tapi memang sudah difasilitasi gitu, dimanapun kita bisa berinternet, yang mana sudah difasilitasi oleh pemerintah. Nah, fenomena-fenomena yang terjadi seperti tadi itu, kalau misalnya kasus di India mereka
toilet aja nggak punya untuk kebutuhan pokok ya sama sih di NTB itu juga seperti itu terjadinya. Kenapa ya? Karena mereka literasinya tentu saja masih sangat rendah. Kalau di NTB mengalami lompatan teknologi informasi, jadi mereka tidak mengalami yang namanya koran, di mana itu bisa sangat meningkatkan tingkat literasi kita dengan membaca itu kan sangat melatih kemampuan berpikir kita kan ya. Yang mereka tidak mengalami koran, koran nggak pernah sampai. Mereka tidak mengalami yang namanya radio. Jadi yang masuk langsung setelah telepon itu adalah televisi. Akibatnya adalah mereka jadi sehari mantengin televisi. Dulu saya ngajar anak-anak SD, anak-anak itu kalau sekolah sampai jam 10 malam sampai ketiduran di depan televisi. Padahal televisi mereka, jadi hanya orang-orang kaya yang punya televisi ya. Dan mereka nonton di rumah tokoh-tokoh masyarakat itu. Nah ini fenomena yang terjadi. Kenapa? Karena mereka belum paham. Jadi ketemu HP langsung fungsinya hiburan, ketemu televisi fungsinya hiburan. Tayangan berita apakah ada? Ada. Sampai kok masuk kok sana tayangan berita. Tapi yang dipilih adalah sinetron karena mereka nggak paham. Ada bantuan komputer, laptop ada, tapi jadinya ditaruh di sebuah sudut ruangan aja karena mereka nggak paham fungsinya. Tidak yang bisa memakai benda-benda itu, gitu. Jadi hanya ada satu orang yang kemudian menikah dengan orang keempat, pindah di situ. Hanya ada satu orang yang bisa pakai laptop gitu ya. Waktu itu, nah sejak ada orang inilah mulai dipakai untuk administrasi sekolah gitu. Dan tidak lepas juga ya, maksudnya bahwa guru-guru yang lain itu lebih memilih untuk main games daripada bisik gitu. Sedikit yang mau belajar ngetik. Tapi mungkin sekarang mereka sudah pada bisa karena tuntutan dari kurikulum. Cuma ya di sana juga ya, namanya pelosok ya, kita nggak bisa berharap banyak bahwa guru-guru itu masih mengajar pakai kekerasan dan lain-lain, tidak ada sumber belajar ya. Itu saya pikir itu jadi kalau memang tadi mengalami lompatan sehingga tidak literat, jadi tidak punya prioritas dan ya tidak tahu fungsi HP yang sesungguhnya buat apa gitu. Ya, oke. Menjawab sekali ya Bu Mbak Clara ya, pertanyaan dari Bu Nirkumala. Jadi memang terkait dengan lompatan-lompatan teknologi itu memang biasanya sangat terpengaruh di kalangan siapapun juga. Pertanyaan lagi Mbak Clara dari Bu Kristina. Jadi Bu Kristina ini menanya seberapa pentingkah anak-anak SD zaman sekarang mengenal internet dan gadget. Nah, ini pertanyaan yang menarik juga ini dari Bu Kristina. Monggo Mbak Clara. Seberapa penting anak SD mengenal gadget dan internet? Karena sekarang lagi pandemi, otomatis belajarnya juga kan lewat gadget. Maka sebenarnya ya sudah sepatutnya mulai mengenal. Cuma tadi kalau anak SD, bagaimana materi kita yang pertama, mental mediation, pastikan bahwa konten-konten yang diakses anak kita itu adalah konten-konten yang aman. Jadi kalaupun misalnya untuk tayangan hiburan, tayangan YouTube-nya di-downloadkan, nanti nonton offline aja, ada teknologinya begitu kan di YouTube. Kemudian untuk grup belajar, grup di WhatsApp, misalnya saya tidak menyarankan anak SD sudah punya HP sendiri, karena belum paham fungsi edukasi itu apa, fungsi informasi itu apa, belum paham. Yang mereka ketika mereka menemukan sesuatu yang mengasihkan, mereka akan terus mengkonsumsi, dan makanya perlu adanya pengarah pembatasan dari orang tua. Bagaimana 5 langkah part mediation tadi ya, sampai terutama mediasi aktif sampai anak-anak bisa mengenal sendiri nih mana tayangan yang positif, mana tayangan yang negatif, dan mereka bisa mandiri. At least mereka tahu fenomena yang terjadi dengan dirinya. Misalnya dia nggak mau berhenti games. Oh, ternyata aku nggak mau berhenti main games ya. Oh, ternyata setelah main games aku bukannya terhibur, malah aku marah-marah ya gitu. Jadi
harus membantu anak untuk bisa memahami apa nih yang terjadi pada dirinya. Nah, dipahamkan bahwa ketika yang terjadi sudah negatif, berarti harus berhenti dan memang harus menyediakan alternatif pengganti, yaitu mainan edukasi. Begitu. Jadi kalau misalnya urgensi mengenal saat ini penting, tapi masih harus sangat di bawah pengarahan orang tua. Baik. Pak Son, sepertinya Bu Gelis tuh mengangkat. Ya, ini masih pertanyaan Mbak Clara, jadi cukup aktif ya, cukup malam hari ini ada Bu Gelis. Oke, Bu Gelis, saya buka dulu untuk ini moodnya. Oke, ya silakan Bu. Speakernya Gelis. Ya, silakan Bu Gelis untuk menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya ke Mbak sebelum menjawab dari pertanyaannya Bu Jenny. Silakan Bu Gelis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Clara, Bu Umi dan Pak Son Haji. Salam Bu. Salam Bu. Cuma ingin menyampaikan selama ini kan memasuki ini kan pendidikannya itu ya Bu Clara ya, itu terus ada dari pemerintah memberikan akses yang besar bagi anak-anak untuk bisa mengakses internet. Suara saya kedengar nggak? Ya, kedengeran Bu. Nah, itu kemudian ada kuota internet gratis yang ditawarkan kepada orang tua untuk bisa membantu belajar daring. Nah, saya itu berpikir justru apa yang bukan ini kok tidak memberikan manfaat yang maksimal buat anak-anak belajar daring, karena kenyataannya banyak yang malas untuk daring, tapi justru mereka lebih aktif dalam bermain game misalnya kayak gitu, terus bermain media sosial. Menurut Clara, fenomena seperti ini, apakah memang apa yang diperintah itu benar atau bagaimana ya? Karena yang di mana-mana anak-anak tuh kalau pada mojok tuh mereka yang hanya bermain game online gitu. Terus kalau enggak media sosial. Gimana? Terima kasih. Ya, oke. Tapi Mbak Clara, boleh langsung diberikan tanggapannya dari apa yang sudah disampaikan Bu Gelis. Monggo Mbak Clara. Baik, nah untuk kuota bantuan dari pemerintah, bantuan belajar, ini sebenarnya di sana ada aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa memakai kuota itu. Jadi tidak semua aplikasi, terutama games itu tidak bisa memakai kuota itu. Jadi kalau misalnya anak masih main games, baiknya pakai kuota reguler yang kita beli, bukan dari yang pemerintah. Jadi pemerintah itu antara lain yang bisa dipakai ya, Google Classroom, Google Drive, kemudian WhatsApp. Jadi kebanyakan Edmodo gitu. Jadi benar-benar aplikasi-aplikasi yang biasanya dipakai untuk pembelajaran gitu. Jadi kalau tadi games, kemudian YouTube itu tetap pakai kuota reguler gitu. Jadi apakah yang dilakukan pemerintah tepat? Tentunya sudah tepat, karena ini bisa mengatasi permasalahan dari masyarakat yang kalangan menengah ke bawah yang memang kesulitan untuk membeli paket data untuk belajar. Nah, kalau tadi permasalahannya malah anak-anak malah nggak doyan belajar daring gitu ya, malah pokoknya kalau nemu HP itu maunya fungsi hiburan aja, game. Harus dipahami juga kayak gini aja, dulu kita zaman SMA kita enggak ya. Jadi kalau yang angkatan, kalau kita SMA kita ke sekolah
itu pasti ngobrolin tayangan dulu Meteor Garden, kalau yang seangkatan ya. Nanti di sekolah itu kita akan ngobrolin tayangan Meteor Garden. Padahal itu makin ratingnya tinggi, jamnya semakin malam, midnight gitu untuk ukuran anak sekolah pada saat itu. Tapi kalau kita nggak nonton, kita tinggal kita. Gitu. Jadi sama halnya dengan anak-anak yang tadi saya ceritakan di Dompu itu. Permainan tradisionalnya hilang. Permainan tradisionalnya berganti jadi ngobrolin sinetron yang mereka tonton. Waktu itu sinetronnya tentang band yang nyanyi-nyanyi, joget-joget. Nah, mereka permainan di sekolahnya berganti jadi nari-nari, joget-joget juga. Nah, kalau misalnya ada yang nggak nonton, gimana aja dia tertinggal gitu dari teman-temannya, tidak main gitu. Nah, ini artinya ada fungsi untuk menjadi bahan di situ ya, bahwa anak-anak kemudian main games bersama karena memang dunianya mereka sekarang seperti itu gitu. Jadi main di bareng gitu kan, online bersama, ada istilahnya ya, bareng mabar. Nah, mabar itu nanti pulang sekolah janjian gitu dengan teman. Artinya memang sudah menjadi kebutuhan untuk bersosialisasi juga bagi anak-anak kita gitu. Nah, yang penting adalah anak-anak tidak melalaikan fungsi pokok belajarnya saja gitu. Saya pikir juga dari zaman dulu, kalau ya anak-anak yang dari rumahnya belum memberikan pengertian bahwa belajar itu mengasihkan, biasanya kan kita dulu milih-milih juga kan, belajar sama ibu guru A itu mengasihkan karena metodenya misalnya enak gitu, belajar sama guru B membosankan karena gurunya kaku misalnya gitu. Nah, itu sebenarnya sama aja sih. Jadi balik lagi kepada, karena sekarang banyak anak-anak di rumah ya, kembali kepada orang tua bagaimana bisa mengarahkan anak-anak untuk view pandangnya terhadap pembelajaran itu dirubah, bukan menjadi beban, bukan menjadi hal yang menyiksa, tapi itu bisa menjadi sesuatu yang walaupun dia terpaksa melakukannya, dia tahu ada dampaknya untuk masa depan. Ada minimal untuk menyenangkan hati orang tua gitu kan ya dulu. Jadi kita bayangkan aja dulu fenomena-fenomena kita itu bagaimana. Kalau dulu mungkin tangan di zaman kita itu komik, baca komik itu kan dulu sempat dilarang. Nah, kalau zaman sekarang anak-anak tuh gadget, jadi asal tetap proporsional waktunya antara belajar dan bermain ya, gitu. Kemudian kalau misalnya orang tua kesulitan untuk mengontrol apa saja yang dimainkan anak, misalnya ya tadi yang paling penting adalah ketika ada waktu luang, ajak anak untuk berbicara, ngobrol, bercerita. Tadi main games apakah gitu. Nah, ada siapa aja di situ, kenapa sih suka mainan itu gitu, apa aja itu, kalau menang dapat bonusnya apa, kalau kalah dapat bonusnya apa, hukumannya apa gitu, kesel nggak main itu, seneng nggak main itu. Jadi tetap diarahkan apa yang positif, apa yang negatif dari games tersebut. Waktunya bisa kapanpun, sambil ibu ngerjain apa juga bisa. Penting anak tetap terbuka kepada kita, intinya gitu sih. Jadi apapun yang ditemui di media, kalau bisa dia sehingga bisa kita arahkan lagi gitu Kak Son. Ya, oke. Berarti perlu ada pendampingan, walaupun main game tetap kita ada pendampingan ya Mbak Clara ya. Ini menyampaikan informasi dari Bu Santi. Jadi memang untuk kuota di sini ada kuota untuk belajar dan ada kuota reguler Mbak Clara. Jadi 35. Kebetulan kalau di kami itu ada 50, 45-nya untuk belajar dan 5 GB-nya untuk reguler. Ini sama hanya dengan yang disampaikan Bu Santi. Jadi 35 GB untuk belajar dan 5 GB untuk belajar. Baik, masih ada 2 pertanyaan Mbak Clara. Ini pertanyaan berikutnya dari Bu Jenny. Jadi, apakah baik jika tidak memiliki media sosial dikarenakan kebetulan pernah memiliki, kemudian ternyata waktunya banyak terbuang dengan adanya medsos. Nah, apakah ini menurut Mbak Clara, ini apakah dengan tidak memiliki medsos itu apakah baik
apabila tidak memiliki medsosnya itu? Kalau ini jawabannya adalah kembali kepada diri masing-masing. Dan sekarang itu ini juga ya, jadi punya teman-teman yang juga ada yang gampang banget install dan uninstall. Kayak misalnya Instagram, dia merasa kalau udah ngeliat Instagram itu dia bisa sampai 3 jam. Artinya itu sudah sangat mengganggu produktivitas. Uninstall gitu. Nanti kalau dia pengen lagi, dia install lagi. Tapi kalau misalnya sudah mulai tidak produktif lagi, nanti dia uninstall lagi. Nah, ini juga perilaku bermedia yang udah mati gitu. Jadi pikir ya tidak apa gitu ruginya juga kan, malah yang harus diwaspadai negatifnya sudah selayaknya sih. Kalau sudah uninstall itu sudah bagus, bisa membatasi dan mengendalikan diri sendiri. Langkah selanjutnya adalah ya itu tadi, kalau memang kita butuh, misalnya kita jualan, otomatis kan tuh dan sudah pasti mendapatkan manfaat dari situ. Nah itu ya penting bagi kita untuk memakai media sosial. Jadi terkadang kita muncul pikiran kayak misalnya jadi tidak bisa bersosialisasi atau tak tinggal dari teman kita. Nah ini balik lagi, kan sebenarnya yang penting adalah apa yang ada di samping kita, bukan apa yang ada di setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah hubungan kita baik, memang di kehidupan nyata kita sudah baik, media sosial layak untuk ditinggalkan, karena tetap ada pemisahan ya antara dunia maya dan dunia nyata, walaupun sekarang mulai berbanding lurus gitu. Jadi kembalikan lagi ke fungsinya. Kalau memang sudah sehat, menguninstall itu sudah sangat baik. Itu Pak. Pak Son masih on nggak ya? Oh iya. Ya, sinyalnya ini terputus bunyinya. Oh iya. Aman Pak Son. Mungkin kalau masih ada waktu saya mau apa ya? Sharing mungkin ya, lebih ke sharing. Oh, saya belum nyalain video. Maaf ya. Pak Son hilang. Mungkin bisa dibantu. Ada. Iya. Ya Pak Son, saya bantu. Kebetulan ada mungkin beberapa hal yang kalau saya bilang teori mungkin tidak tepat ya, karena saya bukan ahli parenting, saya juga bukan ahli literasi media, tapi mungkin saya coba beropini mengkaitkan dari keilmuan kami di kesehatan kaitannya dengan perkembangan anak barangkali. Ada beberapa hal mungkin yang menjadi catatan saya sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul malam hari ini. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini benar-benar klop banget dengan tema kita yang poinnya bukan hanya di literasi media, tapi bagaimana output yang ingin kita capai, yaitu kemampuan mediasi parental, kemampuan orang tua dalam mendampingi anak-anaknya untuk menggunakan gadget. Jadi kalau nanti kita bertanya-tanya, sebenarnya umur berapa sih anak-anak boleh megang gadget? Kapan anak boleh punya gadget sendiri? Kapan anak-anak, penting nggak sih anak-anak itu mengenal internet, mengakses internet? Kalau tadi Mbak Clara kan sudah menyampaikan bagaimana kita mengakses, kemudian mengenal pola, kemudian mengolah pesan. Ada beberapa hal keterampilan yang saya rasa urgent untuk dimiliki orang tua karena barangkali anak lebih ahli. Nah, kaitannya dengan penggunaan gadget, kalau ibu-ibu mengingat kembali setiap mainan, itu kan mesti ada tulisan, kalau mainan-mainan yang memang hazard ya, biasanya ada tulisan 3+. Jadi anak ini mainan untuk anak usia 3 tahun ke atas. Nah, label-label semacam itu, kalau kita ingat, barangkali di sini banyak bu guru ya, itu sangat terikat dengan pola perkembangan anak. Kalau diingat kalau kita pakai pemeriksaan perkembangan anak pakai Denver, mungkin sering terpapar nih kalau ibu guru, terutama yang TK PAUD,
uji perkembangan anak dengan Denver itu ada 4 perkembangan yang harus kita lihat dari anak. Dari bahasanya, motorik halus, motorik kasar, sama satu lagi apa? Saya lupa jadinya. Ada 4 itu. Nah, salah satunya adalah bahasa sudah, Pak. Iya, bahasa psikososial. sosial, motorik kasar, motorik halus. Ya, terima kasih Pak Son melengkapi. Ya, itu maksud saya. Nah, di situ juga menjadi pedoman kita ketika memutuskan seberapa kita mendampingi anak dan seberapa kita memberikan kebijakan penggunaan gadget pada anak. Sekedar sharing saja. Anak-anak itu kalau menurut perkembangan tersebut, dalam tanda kutip bisa diajak berpikir logika usia 3 tahun ke atas. Jadi ketika usia-usia 3 tahun ke atas, saya sudah bisa mengkomunikasikan penggunaan gadget dengan anak. Yang pertama, kita bikin rules. Barangkali ibu-ibu bisa menerapkan ya nanti ke anak-anaknya. Kita bikin rules, misal, kakak mau pinjam HP bunda berapa, dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, saya selalu menggunakan aturan itu. Dan alhamdulillah sejauh ini ya, saya masih mempelajari lagi pola anak saya bermain gadget juga. Dia maksimal 10 menit meminjam HP saya. Kalau sudah 10 menit, dan dia sudah bisa membaca, pokoknya kalau angka panjang, jarum panjang di angka 5, berarti di angka 7 dia harus sudah meletakkan HP. Kalau enggak, berarti tidak akan ada hukuman untuk anak saya. Nggak boleh minjem HP. Nah, itu menjadi satu rules seorang ibu ketika ingin mengendalikan atau mengontrol anaknya terhadap hal apapun sebenarnya. Itu barangkali bisa dicobakan. Kalau sejauh ini masih bisa berhasil. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka akan bernegosiasi. Nah, itu konsistensi kita ketika menggunakan peraturan itu yang diuji, tahankan gitu ya. Kemudian memahamkan bahwa jangan sampai nanti dari awal, Bu minjem HP buat main-main ini dong. Nah, itu kalau kita mengiyakan, tercetak dalam mindset anak bahwa HP itu untuk bermain. Nah, di awal kita harus mencetak ini, meluruskan cetakan pikiran anak bahwa HP ini untuk bekerja misalnya. Dulu pernah saya misal ada 2 gadget. Ada satu HP yang memang ada beberapa aplikasi saya bolehkan untuk anak-anak, tapi di HP satunya saya sama sekali tidak ada aplikasi untuk anak. Jadi dipahamkan di awal, kalau HP ini untuk kerja bunda, jadi kakak nggak bisa minjam HP yang ini. Jadi ketika dia butuh hiburan, tidak pernah meminta untuk meminjam HP yang memang dari awal sudah dicetak pikiran bahwa ini bukan HP untuk bermain. Nah, barangkali itu bisa tapi sekali lagi ya, ini dikaitkan dengan tadi pola perkembangan anak. Nggak bisa kalau kita ngajak ngomong begitu ke anak usia 2,5 tahun ya, belum sampai ke sana logikanya. Nah, kemudian yang berikutnya barangkali bisa mempelajari aplikasi. Mungkin Mbak Clara nanti bisa menambahkan terkait dengan, karena ini kaitannya dengan kemampuan literasi media ya. Bagaimana kita menggunakan aplikasi-aplikasi untuk misalnya filtering aplikasi atau mengunci beberapa aplikasi di handphone. Saya pernah mengunci, yang pertama saya mengunci YouTube, itu berhasil. Jadi dia nggak bisa sama sekali membuka YouTube kalau tidak pakai kunci yang saya pakai, fingerprint saya misalnya. Jadi dia malas akhirnya kalau minjem HP saya, nyari hiburan lainnya. Atau yang kedua, benar-benar menguninstall. Tapi ternyata kendalanya, fenomenanya, anak zaman now, walaupun sudah uninstall, kalau Play Store-nya tidak dikunci, dia masih bisa install sendiri. Anak usia 4 tahun pun sudah bisa. Betapa literatnya anak-anak zaman now ya dibandingkan kita yang barangkali untuk menginstal aja mungkin butuh belajar dulu dengan orang lain. Itu barangkali yang beberapa hal keterampilan yang perlu kita tingkatkan untuk menggunakan gadget sehingga bisa mengendalikan anak dari keterampilan kita gitu. Itu sih sebenarnya termasuk bagaimana kita mengawasi ya. Kalau kita kaitkan dengan tadi kemampuan mediasi parental, bagaimana kita mengawasi anak-anak atau akses internet anak kita. Coba dilihat historinya, misal dia suka pakai YouTube, kita lihat historinya. Jadi kita harus bisa, gimana sih cara melihat history atau search historinya dari anak kita kalau menggunakan YouTube. Oh, ternyata dia tadi habis nonton apa, kita bisa lihat dari situ, sehingga kedepannya bisa menjadi bahan diskusi kita dengan anak-anak. Kakak suka nonton ini ya, nontonnya ini baru ya. Nah, itu mungkin barangkali bisa menjadi bahan diskusi di suatu waktu dengan golden time ya, waktu-waktu emas yang bisa kita gunakan untuk ngobrol dengan anak gitu.
Itu sih mungkin beberapa hal keterampilan Mbak Clara mungkin lebih berkompetensi untuk menyampaikan bagaimana memfilter akses internet, bagaimana menggunakan fasilitas-fasilitas memang bermanfaat untuk mengendalikan akses anak terhadap gadget semacam itu, mungkin bisa ditambahkan Mbak Clara. Itu sih Ibu, semoga bermanfaat. Gitu Pak Son. Sharing yang bagus, jadi bisa langsung membayangkan penerapannya kan. Ada pertanyaan baru dari Bu Wida kayaknya. Pak Son masih naik turun sinyalnya. Oke. Jadi kalau kita bicara terkait dengan pemakaian gadget pada anak, ya berarti ada komitmen antara anak dan orang tua ya tentunya. Ini ada pertanyaan dari Bu Silvi. Bu Umi, apakah tadi menjawab pertanyaan dari Bu Silvi? Karena kebetulan tadi punya saya sinyalnya naik turun. Oh, Bu Silvi mana ya? Kalau yang Bu Silvi ini memang menanyakan terkait dengan bagaimana pembatasan gadget ke anak, sedangkan orang tuanya ini bekerja di rumah dan menggunakan gadget. Nah, ini bagaimana padahal secara posisi untuk anak orang tua merupakan menjadi role model juga untuk anak, sedangkan di sini orang tuanya bekerja menggunakan HP tapi anaknya malah dibatasi. Nah, ini kira-kira sikap seperti apa yang bisa dilakukan? Ini untuk siapa nih? Ya, oke, boleh dua-duanya, nanti bisa menjawab Mbak Clara ataupun Bu Umi. Oke, saya dulu aja ya. Silakan Mbak. Alhamdulillah banyak teman-teman. Jadi saya juga pernah memberikan materi ini ke emak-emak bakul online. Wah, itu seru banget. Karena mereka otomatis sangat ya all the time gitu ya, hampir setiap waktu untuk menjawab pertanyaan customer mengenai jual beli barangnya. Nah, alhamdulillah juga banyak juga yang sudah mempraktekkan bahwa kemudian emak-emak bakul online ini mereka menunjukkan gitu, memberitahu, sekali lagi berbicara ya, kalau misalnya bahasanya Hani tadi golden time gitu ya, berbicara empat mata dengan anak, memahamkan bahwa yang dilakukan orang tua adalah bekerja, bisa ditunjukkan gitu, benar-benar sebenarnya ngapain sih interaksi ibu tuh, ngapain sih dengan HP, kok HP-an terus, pastikan kayak gitu pertanyaan anak. Diliatin aja, ini loh ibu jualan ini. Kalau misalnya menjawab pertanyaan customer kayak gini. Kalau misalnya ibu nggak kerja nanti apalagi kalau anaknya masih balita gitu ya, biasanya mereka lebih tersentuh gitu kalau ibunya mengkomunikasikan dengan baik. Kalau misalnya tidak bekerja nanti nggak bisa dapat uang gitu, nanti kita nggak bisa beli beras buat makan kayak gitu. Jadi benar-benar bukan memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal, tapi benar-benar dikomunikasikan yang sebagaimana mestinya gitu. Kenapa ibu bekerja dengan HP, bapak bekerja dengan HP, kemudian apa sih yang dikerjakan di dalam HP gitu. Nah, ketika anak sudah paham bahwa orang tua pakai gadget itu untuk bekerja, ya nanti mereka akan terbiasa sendiri ketika melihat orang tuanya pegang gadget itu adalah untuk mencari uang gitu. Dan malah mereka nanti akan lebih berempati dan mensupport gitu ya. Bahkan ada tindakan-tindakan lucu sih yang diceritakan oleh ibu-ibu bakul online yang diceritakan ke saya, bahwa malah anaknya ada yang tadinya minta beliin HP, jadi uangnya ditabung untuk beli tas gitu. Gitu deh. Jadi dengan mengkomunikasikan hal-hal seperti itu banyak yang berhasil. Alhamdulillah banyak yang berhasil. Gitu Han, silahkan. Oke, sudah cukup menjawab Mbak Clara. Sudah cukup ya. Oke. Sivil aja barangkali. Oke, ya, jadi memang bentuk komunikasi bagaimana kita terhadap anak terkait dengan apa yang dilakukan oleh orang tua. Baik, terakhir ini sepertinya dari Bu Wida, ini bagaimana penjelasan seorang remaja terkait dengan penggunaan gadget secara positif. Kemudian karena kebetulan kalau remaja itu pasti punya kelompok khusus
main game atau apapun. Nah, ini bagaimana cara mengkomunikasikan terhadap dengan anak remaja terhadap penggunaan gadget, mungkin dari aspek positif ataupun pengaruh negatifnya. Mbak Clara, ini pertanyaan dari Bu Wida. Oh, jadi pertanyaannya apa ini ya? Apa yang harus dilakukan orang tua terhadap anaknya yang remaja supaya pengaruh positif lebih banyak diambil? Efek dari pemakaian gadget pada anak usia remaja ini, Mbak. Oh iya, baik. Nah, apakah sebelumnya sudah ada penerapan dari salah satu dari 5 langkah parental mediation itu yang mulai dari rules, tapi yang pertama dan utama tentu saja mengkomunikasikan fungsi edukasi, informasi, dan untuk membantu pekerjaan dari penciptaan gadget itu sendiri ya, untuk membantu kehidupan manusia, terutama berpendapatan gitu. Nah, ketika anak sudah memahami fungsi-fungsi ini, insya Allah anak-anak jadi bisa membatasi diri sendiri. Tapi kalau misalnya kasusnya anak belum bisa membatasi diri sendiri, ya berarti harus diulang gitu, mulai dari pengkomunikasian fungsi, kemudian rules atau peraturan-peraturan yang mau orang tua sampaikan gitu. Tetap harus lebih banyak berdiskusi tentang tayangan-tayangan, games, atau interaksi anak di dalam gadget. Dan ketika anak sudah tidur, itu sebaiknya gadgetnya dicek gitu, history atau riwayat tadi YouTube nonton apa aja, kemudian WhatsApp dia ikutnya grup apa aja, di dalam grupnya ngomongin apa aja, apakah ada konten-konten yang negatif. Kalau ada, jangan langsung dijudge, tapi harus didiskusikan mana positif mana negatif dari tayangan-tayangan yang kita nilai tidak baik tersebut. Soalnya kalau anak zaman now, apalagi remaja zaman sekarang ya, kalau misalnya langsung kita larang itu biasanya mental. Ditambah lagi mereka punya teman-teman yang kuat gitu ya, anak-anak zaman sekarang kan gitu. Kalau dengan orang tuanya komunikasinya udah nggak lancar, akan ada selalu teman-temannya yang bisa menampung keluh kesahnya gitu. Jadi orang tua jangan menjudge, terutama anak-anak yang usianya masih rawan ya, remaja, SMP, SMA itu sangat rawan. Kalau bisa lebih diarahkan kepada hobinya saja, dan kalau sudah SMA dia diarahkan kepada nanti habis SMA mau kemana, mau ngapain. Jadi aplikasi-aplikasinya juga kalau bisa sudah untuk mencapai mimpi-mimpinya setelah SMA itu mau kemana. Begitu jawaban dari saya. Apakah sudah cukup jelas ya? Sepertinya jelas Mbak Clara. Jadi memang kalau kita berbicara gadget, berbicara itu sebenarnya intinya kita memang berkomunikasi terhadap kepada si anak. Jadi bagaimana bentuk orang tua berkomunikasi kepada anak, karena biasanya orang tua itu ada yang tipe yang nggak sabaran, begitu anaknya main HP selalu dimarahi, padahal orang tuanya sendiri juga main HP gitu. Jadi memang yang disampaikan untuk malam ini memang bagaimana kita adanya keakraban antara orang tua dan anak, kemudian pembatasan terkait dengan media, kemudian komitmen, ini merupakan suatu bentuk komitmen terhadap orang tua terhadap anak ya, gitu. Baik, silakan. Ini sebenarnya waktunya tadi berakhir jam 8:23 Ibu-ibu, karena ini masih diskusinya sangat luar biasa. Ini kita mundur agak sedikit waktunya. Baik, silakan kalau ada yang mau didiskusikan Ibu-ibu semua. Saya boleh menambahkan nggak Pak untuk pertanyaan Bu Wida? Ya. Gatel aja sih Pak mau beropini. Sekali kan Pak Son, kita ini kan memang untuk informasi saja, saya sama Pak Son memang di bidangnya sama, kami konsen di keperawatan komunitas, dan pasien-pasien kita bukan pasien di rumah sakit ya Pak Son, lebih banyak pasien kita di masyarakat, keluarga, komunitas, dan semacam itu. Terus apa kaitannya dengan pertanyaan Ibu Wida? Jadi beberapa kali kami mendapatkan keluarga yang mengelola keluarga yang memang dengan anak remaja. Nah, menghadapi anak usia remaja dengan menghadapi setiap
jenjang usia lah, memang berbeda cara kita berkomunikasi, terlepas dari tema kita di literasi media ini, terlepas dari penggunaan gadget pada anak. Berkomunikasi dengan anak, tadi saya bilang balita yang punya 4 perkembangan yang harus dilihat akan berbeda ketika kita berkomunikasi dengan anak remaja. Tadi sudah disampaikan Mbak Clara juga. Termasuk bahwa anak remaja ini punya karakteristik khusus yang kalau kita gagal memahami karakteristik tersebut, maka semua hal kaitannya dengan pengasuhan kita ke anak remaja juga akan bisa dibilang susah untuk bisa dilaksanakan ya, untuk bisa diterapkan. Ini juga menjadi banyak ilmu untuk saya sebenarnya, keluarga-keluarga yang kami temukan, karena bagaimana kita menyelesaikan masalah yang sering sekali terjadi ya, itu adalah anak remaja justru berkonflik dengan orang tuanya sendiri, terutama biasanya ibu, karena ibu yang lebih banyak punya rules biasanya untuk anak-anaknya. Nah, sehingga bagaimana kita dari awal mengkomunikasikan dengan baik antara orang tua dengan anak. Jadi kita melihat dari dua sisi, tidak hanya dari sisi anaknya, anak merasa nggak adil orang tuanya, saya nggak boleh A, B, C, D. Tapi kita juga melihat dari sisi orang tua, maksud dari orang tua itu apa, harapan dari orang tua itu apa. Nah, di situ ternyata kita hanya perlu memediasi. Kalau sekiranya misal orang tua sudah tidak punya jalan keluar lagi bagaimana memahamkan anak untuk menggunakan gadget dengan bijak misalnya, apalagi dengan teman pergaulan yang barangkali sudah punya interest sendiri terhadap topik tertentu, apalagi kalau yang hal-hal negatif. Nah, itu mungkin sudah perlu seseorang atau sesuatu yang memediasi, itu mungkin perlu dipertimbangkan oleh keluarga. Kalau memang apalagi sudah mengarah ke dampak negatif yang cukup buruk, barangkali lewat guru atau orang-orang yang memang dipercaya oleh anak. Biasanya anak remaja itu karakteristiknya lebih menyenangkan bersama teman sebaya daripada ngobrol dengan orang tua. Kecuali memang dari awal sudah ada intervensi dari orang tua berusaha untuk bisa dekat dengan anak remaja. Nah, ini barangkali beberapa hal yang perlu kita pelajari dulu, bagaimana hubungan antara anak dengan orang tua dengan anak remaja ini. Baru kita bisa menyelesaikan bagaimana caranya menyelesaikan masalah yang ada dalam komunikasi antara orang tua dengan anak remaja itu. Termasuk dalam hal penggunaan gadget ini. Mungkin bisa dikaji lebih lanjut. Sejauh apa nih anak remajanya menggunakan gadget? Pergaulannya semacam apa, itu mungkin bisa dipelajari gitu ya Pak Son. Ya Bu Umi, jadi memang kita belajar keluarga itu memang siklus daur hidup ya, jadi mulai dari sebelum lahir sampai dengan lansia itu memang tahapan-tahapannya bagaimana cara penyampaiannya itu pasti berbeda-beda juga ya. Baik, ibu-ibu sekalian semuanya, mengingat waktunya kita juga sudah lewat setengah jam, kita sudah di pukul 8.51. Diskusi malam hari ini sebenarnya kita tidak kita akhiri, tetapi untuk proses kedepannya kita tidak selesai sampai di sini saja. Harapannya adalah tentunya nanti ada grup, jadi grup itu kita aktifkan, bagaimana kita berdiskusi di situ, bagaimana kemudian kendala-kendala dalam menghadapi anak dalam penggunaan gadget. Kita tidak menutup kemungkinan untuk selalu diskusi, jadi tentunya kita mengharapkan ibu-ibu semua dengan kegiatan malam ini yang sudah selesai tidak semuanya live, tidak semuanya keluar, tapi bagaimana kita bisa nanti bisa bekerjasama dengan jangka panjang lebih baik lagi. Kemudian tadi sudah disampaikan Bu Umi di chat, mungkin nanti bisa diulang lagi Bu Umi di grup, jadi ibu-ibu semua nanti mohon untuk bisa mengisi link daftar hadir dan sekaligus menjadi evaluasi kami terkait dengan literasi media ini. Tentunya dengan isian yang ibu-ibu semua isi nanti menjadi referensi bagi kami semua untuk bisa menerapkan terkait dengan ilmuwan terkait yang menjadi lebih baik. Seperti itu untuk ibu-ibu semua, kami mengharapkan tidak keluar dari grup, tetap berdiskusi di grup. Kemudian nanti Bu Umi dan tim tentunya akan memvalidasi lagi terkait dengan nomor HP dan alamat. Nanti ada sedikit souvenir dan kenang-kenangan dari kami untuk ibu-ibu semua yang aktif di sini yang sudah banyak sekali bertanya, kemudian diskusi terkait dengan program literasi media. Baik, kalau tidak ada yang mau didiskusikan lagi, ada tambahan dari Mbak Clara ataupun Bu Mihani? Cukup sepertinya Pak. Cukup ya, oke cukup. Terutama tidak live group dulu untuk menyelesaikan fasilitas yang akan diberikan sih Pak Son.
Ya, oke. Jadi mohon ibu-ibu semua untuk tidak lift dulu ya terkait dengan nanti fasilitas yang sarana prasarana yang kami berikan. Baik, ibu-ibu semuanya, terima kasih atas kesediaannya. Sudah 3 kali pertemuan, 4 kali kita gabung menjadi 3 kali pertemuan, aktivitas yang sangat luar biasa, kemudian partisipasinya yang sangat menggembirakan bagi kami. Tentunya nanti untuk kedepannya bisa menjadi anak lebih baik. Terima kasih dari kami tim, dari saya, Bu Umi ataupun Mbak Clara, sekiranya dalam pelaksanaan kegiatan ini ada banyak sekali kekurangan terkait dengan waktu ataupun media yang belum bisa disampaikan dengan baik. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa diambil foto Bu Umi, monggo untuk ibu semua bisa mengaktifkan videonya untuk kami ambil dokumentasinya. Silakan Bu Umi, ya ditunggu. Oke.